Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rizkiatul Hasanah. Wulidtu sanata al-fatis'umiyah sab'ah wa samanin. Wa askun fi landasan ulin syari Garuda. Wa hiwayati qiraatul kutub. Wa min hadafi an akuna mudarrisah. Wa takharrajtu minal jami'atil islamiyatil hukumiyah di Madinati Sorong Babwal Ghorbiyah. Wa niltu darajatal magister minal jami'atil islamiyatil hukumiyah bi Sunan Ampel Surabaya. Hada minni, syukron ala ihtimamikum. Okay, I think that's enough about this introduction. Before we begin our meeting, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for reaching the best future by studying today? Oke, next. Kita mulai ya dari kontrak perkuliahan kita. Yang akan kita pelajari semester ini dengan saya adalah psikologi komunikasi. Saya ingatkan kepada adik-adik semua bahwa psikologi komunikasi kalian bacanya jangan psikologi komunikasi ya, tapi lebih pada psikologi komunikasi, seolah-olah P-nya itu tidak ada. Nah, untuk tujuan daripada mata kuliah ini adalah kalian dapat memahami konsep-konsep dasar psikologi komunikasi, pentingnya bahasa tubuh, konsep diri, dan etika dalam melakukan komunikasi antar pribadi. Teori-teori untuk menganalisis suatu komunikasi antar pribadi, gaya komunikasi, dan dimensi relasi antar pribadi. Adapun topik kita ada 14 pertemuan untuk temanya. Yang pertama adalah pengertian komunikasi antar pribadi dalam komunikasi antar manusia. Loh, kita kan bahas psikologi komunikasi, kok komunikasi antar pribadi? Jadi ada yang paham kenapa komunikasi antar pribadi? Ya, oke. Jadi psikologi komunikasi itu adalah bahasa terbarunya untuk komunikasi antar pribadi ya. Jadi intinya adalah sama, yakni sebuah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Jadi dalam psikologi komunikasi itu, psikologi berusaha melacak alasan mengapa suatu sumber komunikasi mampu mempengaruhi orang lain dan mengapa sumber komunikasi lainnya tidak. Nah, lalu tujuan psikologi komunikasi itu apa? Pertama, memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadinya komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Memprediksi maksudnya bagaimana ya? Contoh nih, ada seorang komunikator berbicara dengan komunikannya. Si komunikator ini kelihatan loh, kok kayak berbohong gitu. Ada apa sih? Ciri-ciri bohongnya di mana? Ya, dengan cara memiringkan kepala sambil matanya menghadap ke atas seolah-olah berpikir itu adalah tanda-tanda seseorang berbohong. Di sini tujuan psikologi jelas ya, memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadinya komunikasi itu. Jadi entah itu komunikatornya atau komunikannya, kita bisa memprediksi gerakan-gerakannya itu. Nah, yang kedua adalah memutuskan langkah dan tindakan yang diambil dalam menghadapi lawan bicara. Contoh, lawan bicara sering menguap. Waduh, ada apa ini? Itu adalah ciri-ciri bahwa lawan bicara kita adalah sudah bosan atau sudah tidak berminat dengan pembicaraan kita. Jadi, kita bisa memutuskan langkah dan tindakan apa yang kita ambil. Contohnya dengan cara ya udah berhenti dulu, kita break dulu, nanti atau besok kita lanjutkan. Seperti itulah tujuan dari psikologi komunikasi. Adapun untuk manfaat mempelajari psikologi adalah pengertian. Yang pertama, pengertian dalam arti apa? Penerimaan yang cermat dapat didapat dari penyampaian komunikator. Contohnya nih, satu-satu pengertian. Orang India itu ya kalau ngomong, kita ngomong atau dianya ngomong itu sering geleng-geleng kepala. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah dia itu setuju.
oke, mengiyakan gitu. Terus yang kedua adalah kesenangan. Jadi dengan adanya komunikasi dimaksudkan untuk mencapai kesenangan, untuk menghangatkan, mengakrabkan dan menyenangkan antara pelaku komunikasi. Yang ketiga adalah mempengaruhi sikap. Artinya diharapkan dengan mempelajari komunikasi, psikologi komunikasi maksud saya, dapat bertindak berpersuasif. Jadi komunikator itu seolah-olah bisa mewarnai komunikannya. Yang keempat adalah hubungan sosial yang baik. Dan yang kelima adalah tindakan. Tindakan di sini dapat mempengaruhi sehingga menimbulkan pengertian terhadap penyampaian komunikasi. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Adapun materi nomor 2 sampai 14 nanti kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.